Mohon izin, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat, ya. Baik, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, sebelum kita melaksanakan proses belajar mengajar kita pada hari ini, Ibu persilahkan Ketua kelas memimpin kita di dalam doa. Pada Ketua kelas, Ibu persilahkan. Oke, mari kawan-kawan kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih buat Ananda Budi. Ayo anak-anak, silahkan sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, lingkungan sekitarnya diperhatikan sejenak. Jika masih ada sampah, silahkan dibuang. Buku-buku dan alat tulis yang dibutuhkan dalam belajar, silahkan dikeluarkan dan diletakkan di atas meja masing-masing. Oke. Jika sudah, Ibu akan mulai absensi. Ariton ada? Ada, Bu. Oke, hadir. Auliana? Hadir, Bu. Budi? Budi ada? Hadir, Bu. Oke, Ervan? Hadir, Ibu. Fitriatika? Hadir, Ibu. Muhammad Nurul? Hadir. Nisa? Hadir, Bu. Rani? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Siska? Ya, Bu, hadir. Yeni? Hadir, Bu. Yuyun ada? Hadir, Bu. Baik, semua lengkap ya. Oke, anak-anak, untuk menguatkan sikap cinta akan tanah air dan bangsa Indonesia, marilah kita sama-sama menyanyi lagu nasional Ibu Kita Kartini. Free Memory. Baik, pada pertemuan kali ini, ya anak-anak, ini adalah pertemuan kita yang kedua, di mana pertemuan kita yang kedua ini masih terkait materi norma dan keadilan. Ya, masih terkait dengan norma dan keadilan, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan peserta didik mampu menyusun laporan hasil telaah tentang perilaku yang sesuai atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi setelah pertemuan pertama kita belajar tentang norma dan keadilan, sekarang kita diharapkan pada pertemuan kali ini mampu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi yang terkait tentang perilaku sesuai dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, hingga akhirnya nanti kita dapat menyusunnya dalam sebuah laporan ya. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira untuk tujuan pembelajaran ada yang ingin bertanya tidak anak-anak? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Baik, untuk saat ini jelas. Kita lanjut. Nah, anak-anak, Ibu pengen tanya nih, pertemuan sebelumnya, di pertemuan pertama, masih ingat nggak sih apa yang kita pelajari? Norma, Ibu. Norma. Ada yang tahu kah norma itu apa? Perangkat aturan, Ibu. Aturan yang berlaku, Bu. Ya. Terima kasih buat Ya, Fitri aturan, dan Bu. buat... Kenapa, Budi? Yaitu aturan, Bu, kalau nggak salah, Bu. Agak lupa ini, Bu. Iya, baik. Terima kasih anak-anak. Wah, anak-anak Ibu pintar-pintar ya, masih pada ingat. Bagus.
Jelas. Ya, jadi norma adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang tingkah laku seseorang dalam kehidupan masyarakat. Nah, pertanyaan yang berikutnya, ada berapa? Ayo, norma yang berlaku di Indonesia. Ada yang bisa jawab tidak? Ada 4, Bu. Ya, Nisa, silahkan. Apa itu, Nah? Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Baik, terima kasih. Rani, kira-kira jawaban Nisa benar tidak? Ibu pengen tanya nih. Benar, Bu. Benar ya, baik. Wah, luar biasa ya anak-anak Ibu. Nah, jadi di sini norma yang berlaku di Indonesia ada 4, benar seperti kata Ananda sampaikan, ada norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa yang dikategorikan sebagai norma agama, serta ketika kita melanggarnya sanksi apa yang akan kita terima. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah seperti tujuan pembelajaran tadi, menentukan apakah perilaku yang disajikan sesuai atau tidak sesuai dengan norma yang ada. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Bisa lihat nggak gambar 1 dan gambar 2 yang Ibu sajikan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ayo, Bu. siapa yang Ya, pengen gambar mencoba? Ya, siapa yang pengen coba menceritakan gambar 1 ini menceritakan peristiwa yang bagaimana sih? Menolong orang, Bu. Yang nomor Ayo, 1 ya, Bu. gambar 1, Bu. Ya, nomor 1. Orang jatuh, Siapa Bu. nih yang pengen jawab? Ya, Budi, silahkan. Ya, itu gambar 1 orang jatuh ke kali, Bu. Ke selokan. Iya, benar. Benar kali ya. Ini adalah seorang bapak-bapak yang jatuh ke selokan. Dan apa ini? Setelah jatuh dia ngapain nih kira-kira? Ditolong. Ditolong tuh, Bu. Ditolong. Ya. Baik, anak-anak sudah peka terhadap gambar. Sekarang kira-kira perbuatan menolong ini dikategorikan sebagai perilaku yang sesuai atau tidak sesuai dengan norma anak-anak? Sesuai dengan norma, Ibu. Sesuai dengan Sesuai dengan norma. Kalau sesuai dengan norma, itu sekarang dikategorikan ke norma yang mana dari 4 norma yang berlaku yang sudah kita pelajari? Norma kesusilaan, Norma Bu. Kesusilaan. Norma agama juga termasuk, Bu. Ya. Ayo coba, ada yang bisa kasih alasan kenapa kamu bilang norma kesusilaan masuk atau kenapa norma agama masuk? Ayo coba, ada yang pengen coba jawab tidak? Ayo anak-anak. Saya, Bu. Iya, Rani silahkan. Itu norma kesusilaan, Bu. Karena menolong manusia, Bu. Iya, benar. Ada lagi norma masuk ke dalam norma mana lagi anak-anak? Ada yang pengen coba jawab? norma agama, Bu. Agama, Bu. Ya, kenapa Nunu? Norma agama benar. Alasannya kenapa kira-kira masuk ke dalam norma? Ya, itu mungkin yang jatuh orangnya agamanya beda. Jadi sesama perbedaan agama kita harus juga saling tolong menolong. Iya, benar. Ya, atau ada lagi yang pengen coba jawab ini masuk ke dalam norma apa lagi? Ada atau sudah cukup? Norma kesopanan, Bu. Iya, kenapa coba kamu kategorikan masuk ke dalam norma kesopanan? Karena membantu orang yang lebih tua. Membantu orang yang lebih tua. Ayo anak-anak, kira-kira membantu orang yang lebih tua itu masuk ke dalam norma kesopanan apa kesusilaan? Ayo. Kesopanan kayaknya, Bu. Kesopanan ya. Baik. Jadi, ini kira-kira ke norma hukum masuk nggak? Ada satu norma yang tidak tersentuh nih kayaknya, berdasarkan gambar yang pertama. Enggak. Ayo, kira-kira masuk ke norma hukum nggak? Langsung nggak ya? Enggak. Beda. Tidak, kenapa coba? Ayo. Emang norma hukum itu norma yang bagaimana sih? Ya, terikat tertulis sekali, Bu. Iya, benar.
Kenapa kita kategorikan gambar ini tidak termasuk ke dalam norma hukum? Karena kan tidak ada sanksi bagi orang yang tidak mau menolong, orang yang mungkin kesusahan ataupun yang sedang jatuh seperti ini, kan tidak ada sanksi yang tertulis yang akan kita dapatkan gitu. Jadi ini kita bisa tidak kategorikan sebagai perilaku yang sesuai dengan norma hukum. Untuk norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan ini bisa kita golongkan atau kita kategorikan sebagai perilaku yang sesuai. Oke, itu gambar yang pertama. Sekarang gambar yang kedua. Ayo, ada yang bisa menceritakan atau yang mau menceritakan ini gambar yang bagaimana sih? Saya Bu. Oh, Saya Bu. Itu Pak Nur Bu biasanya Bu. Nunu itu Bu. Kentut tuh Bu di Ya, depan muka kenapa, kayak Nunu? Nunu tuh kayak gitu. Itu gambar Ya. orang yang sedang mengentuti temannya Bu. Tadi ada ibu dengar nih, katanya Nunu sering gitu ya, bener ya? Ya bener Enggak, Bu. Bu. Bener Bu. Bu. Pak Budi itu Bu, kemarin saya dientutin Bu. Astaga. atau siapa Ya. lah? Rupanya itu. Sudah. Jadi anak-anak, Ibu berharap setelah belajar ini tidak ada lagi yang mengulangi hal seperti ini ya. Baik, Ibu jelaskan. Kentut itu baik sebenarnya. Baik ya, tapi baik untuk diri kita sendiri, untuk kesehatan kita. Kentut tidak akan baik ketika seperti gambar ini, kita kentutnya di depan muka atau di depan wajah orang lain, ya. Nah, kira-kira perbuatan ini sesuai atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku? Tidak sesuai. Tidak sesuai, Bu. Tidak sesuai. Kira-kira tidak sesuainya dengan norma yang mana nih? Norma Kesopanan. Norma kesopanan itu Bu, nggak sopan tuh kentut kayak Iya. gitu. Ya, benar sekali. Ini tidak termasuk atau termasuk ke dalam perilaku yang tidak sesuai dengan norma kesopanan karena dia tidak sesuai dengan kebiasaan atau kepatutan ataupun kepantasan kita yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi ini bukan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia, makanya dikatakan dia menyimpang dari norma kesopanan. Itu dia. Baik, jadi itulah hal yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Jadi Ibu akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, di mana kamu akan melihat ya gambar 5 yang Ibu tampilkan, lalu analisis, ceritakan dulu nih, gambar itu tentang apa ya, peristiwa yang bagaimana. Setelah itu dia merupakan perilaku yang sesuai atau tidak sesuai. Nah, kalau sesuai dengan norma yang mana? Kalau tidak sesuai dengan yang mana? Setelah itu kamu buat kesimpulan akhir. Kira-kira ada pertanyaan untuk lembar kerja peserta didik yang akan Ibu bagikan anak-anak? Bu, itu Pak Budi angkat tangan terus. Oh iya, Budi, kenapa Budi? Maaf. Budi angkat tangan terus. Bu, izin ke belakang, Bu. Bu, izin ke belakang. Oh iya, PPP. silakan, Mas. Ya, silakan. Bu, Pak Budi Ya, jangan lama-lama ya. Ayo anak-anak yang lain, kira-kira sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, ada pertanyaan atau tidak untuk tugas yang akan kamu kerjakan? Bu, boleh browsing? Bu, boleh browsing? Ya, itulah itulah kegunaan handphone yang Ibu minta dikeluarkan tadi di awal pembelajaran. Tadi kan Ibu bilang semua yang diperlukan untuk pembelajaran dikeluarkan. Iya belum tadi Pak Budi Ya. ngajakin cerita terus Ibu. Ya, makanya kalau guru menjelaskan jangan cerita, Nak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Tidak ada, baik. Ibu bagikan ya. Baik, Ada yang Ibu. belum dapat kira-kira? Ya, ada yang belum dapat LKPD-nya anak-anak? Belum, Bu. Udah semua ya? Udah. Sudah, Bu.
Baiklah, sekarang silahkan kerjakan LKPD masing-masing selama 25 menit. Jadi satu gambar itu kamu selesaikan dalam waktu 5 menit. Setelah itu Ibu akan tunjuk satu orang untuk menceritakan gambar yang didapat. Oke? Waktu dan tempat Ibu persilahkan untuk dikerjakan. Oke. Free memory. Oke, sudah selesai anak-anak LKPD-nya? Atau butuh waktu tambahan lagi? Bentar lagi, Bu. Oh iya, Belum selesai, Bu. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya, harus kelar. Oke, Bu, siap. Dan bersiap-siap. Siapapun yang Ibu tunjuk harus bisa Aduh. mempresentasikan laporan yang telah dibuat, oke? Oke, Bu. Baik, Ibu. Lain, Bu. Baik, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah, Rani sudah. Yang lain bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke. Kurang Yang lain, Nurul gimana? Ervan gimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Saya belum, Bu. Tadi kan ke belakang. Iya. Oke, cepat Budi. Kamu yang ditunggu di sini. Ayo. Segera dikerjakan. Ya, bentar, Bu. Ya, kita tunggu. Aduh, kuota nenteng. Free memory, baik. Apa tuh? Karena sudah Ibu lihat semua sudah mulai berisik ya, sudah mulai banyak yang bercerita ke sana kemari ya. Sepertinya sudah selesai laporan yang Ibu minta. Sekarang Ibu persilakan Fitri. Yang pertama sekali menceritakan gambar yang didapat. Ayo, silahkan Fitri. Baik, Ibu. Di-share, Bu. Ya, silahkan. Gambar yang pertama saja ya. Oke, baik, Ibu. Izin share ya, Bu. Ya, silahkan. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Di Sudah. sini. Oke, saya mulai ya, Bu Eva. Silahkan Fitri. Di sini ada gambar sepertinya di dalam bus ya. Terus kemudian ada seorang pemuda yang sedang bermain HP, sedangkan di sampingnya ada seorang ibu yang menggunakan tongkat. Berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, gambar nomor 1 tersebut merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan Ibu dan juga norma kesopanan, di mana dapat kita lihat tidak adanya perasaan bersalah dalam diri pemuda yang sudah melihat kedua wanita tersebut lebih layak untuk duduk di dalam bus tersebut, tetapi dia tidak memberikannya kepada kedua wanita tersebut, Ibu. Sedangkan ketidaksesuaian dengan norma kesopanan adalah di mana perilaku pemuda tersebut bertentangan dengan petunjuk hidup yang mengatur bagaimana seseorang harus bertingkah laku, apalagi jika diperhadapkan dengan kondisi seperti gambar. Itu hasil pekerjaan saya, Ibu. Baik, terima kasih Fitri. Oke anak-anak, kira-kira kalian kan sudah dengarkan nih jawaban dari Fitri berdasarkan gambar yang pertama yang dia dapat. Menurut anak-anak, perilaku pemuda tadi benar tidak seperti yang dikatakan Fitri, merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma kesopanan dan norma kesusilaan. Betul. Betul, Bu. Ya. Fitri kan pintar, Bu. Semua pintar pastinya ya. Jadi benar ya anak-anak, kita sebagai warga negara atau sebagai masyarakat harusnya peka terhadap hal-hal yang seperti itu ya. Atau ada nggak yang pernah melakukan begitu? Ketika naik bus gitu, ada orang tua tidak di, kan malah pura-pura tidur. Ada yang seperti itu?
Budi Bu biasanya dong. Enggak dong. Nggak ada ya. Ibu berharap di sini tidak ada, walaupun di sana sini mungkin ada ya. Tapi kita sudah tahu bahwa perbuatan itu tidak baik. Ketika kita masih lebih muda atau kita masih sanggup untuk berdiri, ya setidaknya kita berdiri gitu, dengan berdiri di dalam bus itu atau di dalam kereta itu gitu, mengizinkan orang yang lebih layak mendapatkan tempat duduk yang seperti itu. Oke, satu lagi sekarang untuk yang kedua, Ibu persilahkan kepada Ervan untuk menyampaikan laporannya berdasarkan gambar yang kedua. Oke Bu, dibacakan aja ya Bu. Ya, silahkan. Oke. Untuk gambar yang kedua itu ada 2 orang anak, sebut saja namanya Dina dan Danu. Nah, Dina yang mengendarai sepeda terjatuh di jalan dan Danu berusaha untuk menolong Dina yang terjatuh dan mengalami luka-luka. Nah, berdasarkan gambar 2, perilaku tersebut itu menurut saya merupakan perilaku yang sesuai dengan norma kesusilaan, Ibu. Di mana tindakan Danu menolong Dina yang terjatuh dari sepeda melakukan tindakan yang baik yang menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan serta watak yang baik sehingga keharmonisan ikatan antar manusia terwujud. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Anak-anak bisa lihat gambar yang ini tidak, yang kedua ini? Bisa Bu. Bisa, Bu. Berdasarkan cerita Ervan, benar tidak ini antara Dina dan Danu sedang saling menolong gitu. Danu menolong Dina yang sedang terjatuh, benar ya? Apakah semua melihat gambar yang seperti itu kira-kira ceritanya? Iya. Iya. Iya ya, berarti Ibu harus pastikan kamu peka terhadap gambar, bisa melihat walaupun hanya berdasarkan gambar. Jadi supaya ketika itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kamu tahu langsung bisa gitu. Tidak hanya ketika terlaksana gitu, walaupun hanya ditampilkan gambar, kamu juga bisa menentukan bahwa itu perilaku yang sesuai atau tidak sesuai, begitu dia ya. Nah, jadi benar seperti kata Ervan, gambar kedua ini merupakan perilaku yang sesuai dengan norma kesusilaan, di mana Danu memiliki hati nurani yang berasal dari hati nuraninya itu untuk mau menolong Dina yang terjatuh ya. Anak-anak kira-kira kalau ada temennya yang terjatuh pertama sekali ditertawakan atau ditolong? Ayo. Paling Ditolong dong. Tolong, Bu. Ditolong dong, Bu. yang benar, ditolong. Benar, ditolong. Kemarin nih Bu lihat kita jatuh, Nunu malah tertawa tuh, bukannya nolongin. Ya itu, Bu. Nunu. Lupa, Bu. Lupa. Seperti itu saja selalu ya. Kalau ada temennya yang terjatuh atau yang sedang mengalami musibah, harus kita tolong lebih dahulu. Kalau ada temennya jatuh nih, sebenarnya memang manusiawi kita tertawa, tapi kita tolong dulu baru kita tertawa, kan gitu dia. Kita anggap itu setelah kejadian itu merupakan kejadian yang lucu. Bisa, yang penting kita tolong dulu, jangan diketawain dulu baru ditolong, gitu dia ya. Ya anak-anak, kalau masih ada yang seperti itu, tolong dirubah. Untuk Oke, siap, contoh yang Bu. ketiga, ya, untuk contoh yang ketiga, keempat, dan kelima, free memory. Baik anak-anak, demikianlah laporan yang kita buat mengenai perilaku yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan norma yang ada di Indonesia. Kira-kira berdasarkan apa yang telah kita lakukan pada pagi hari ini, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan tidak dari pembelajaran kita? Itu Bu, ngacung. Saya, Ayo, Bu. Fitri. Saya, Bu. Oh, Nunu, silahkan. Oke, dari kesimpulannya kalau yang saya tahu, jadi terhadap norma kita harus saling tolong menolong.
sesama teman, baik dalam keadaan apapun itu. Terus juga harus saling menghormati yang lebih tua. Kayak gitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih atas kesimpulan dari Nunu. Sekarang ada yang lain lagi, Nak, yang ingin menyampaikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini, Budi, silahkan. Jangan sembarangan, Bu. Ya, bisa. Ada yang lain? Ini nih, selalu itu aja yang diingat ya. Ketahuan nih, keseringan melakukan itu. Saya Ibu, Ya, Putri, silahkan. setelah kita belajar bahwa minggu lalu kita tahu ada 4 norma, norma hukum, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan. Hendaknya kita mampu mengaplikasikan norma-norma itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu, Ibu. Ya, Jadi baik. kita Terima bisa kasih. berlaku sesuai dengan norma. Ya, baik. Terima kasih, Fitri. Ada lagi yang lain? Atau sudah cukup? Oke, Bu. Ya, jadi anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah di mana kita sebagai masyarakat harus peka dan harus tahu. Setelah kita tahu apa norma yang berlaku, kita harus tahu apakah perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sudah sesuai atau tidak sesuai norma yang berlaku. Kalau sesuai, mari kita tingkatkan. Ya, kalau tidak sesuai, mari kita perbaiki. Jangan kita hanya tahu teori saja, tetapi ketika praktek dalam kehidupan sehari-hari, kita abai akan itu, ya. Tidak boleh seperti itu. Kita harus tahu teori dan kita harus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, agar segala pembelajaran yang kita lakukan bermanfaat bagi kita ke depannya. Itu dia. Pembelajaran pada pagi hari ini. Oke. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Tidak ada. Oke. Untuk pertemuan minggu depan, karena ini adalah pertemuan terakhir kita di materi norma dan keadilan, minggu depan Ibu berharap semua bersiap atau mempersiapkan diri untuk ulangan harian yang pertama. Oke, anak-anak? Jadi, Banyak sekali, Bu. Amat ulangan, Bu. Open book ya, Bu? ya, sudah waktunya ulangan. Karena sudah mantap nih tadi Ibu tanya di pertemuan pertama masih ingat. Pertemuan kedua kita sudah selesaikan dengan baik. Jadi, minggu depan kita akan ulangan harian. Jadi, silahkan dipelajari lagi tentang norma dan keadilan di rumahnya masing-masing. Kalau ada yang kurang paham, bisa WA Ibu. Oke? Siap, Bu. Baiklah, sebagai penutup anak-anak, sebelum kita berdoa menutup kegiatan kita pada hari ini, kira-kira apa yang kamu lakukan ketika pembelajaran pada hari ini? Sedih, menyenangkan, atau menegangkan? Senang, Bu. Menyenangkan, Menyenangkan. Ibu. Kenapa kira-kira kamu bilang menyenangkan? Ayo. Apa yang menyenangkannya? Gambarnya cantik-cantik, Bu. Karena Bu, seneng banget, Bu. Nunu, Bu. Gambarnya bagus-bagus, Bu. Oh, begitu ya gambarnya. Oke, kira-kira ada nggak hal yang perlu Ibu perbaiki untuk pertemuan berikutnya, anak-anak? Disajikan video, Bu, biar nanti saya lebih suka, Bu. Oh, bikin video ya. Oke, baiklah. Minggu depan akan Ibu usahakan untuk menampilkan sebuah video agar Nunu lebih tertarik akan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Asik. Oke, Asik. baiklah. Videonya bagus ya, Bu. Ya, oke. Sesuai permintaan deh pokoknya. Oke. Baiklah anak-anak. Sekianlah pertemuan kita pada hari ini. Ibu kembali persilahkan kepada ketua kelas Budi dalam doa. Oke, teman-teman, mari kita berdoa menurut Abang Gana dan pertanyaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam kepada Ibu Eva. Selamat sore.